Aki Hayakawa adalah deuteragonis serial Chainsaw Man. Ia bekerja sebagai seorang pemburu devil di Divisi Spesial 4 Tokyo dalam Badan Keamanan Publik. Tanggal lahirnya adalah 11 November. Tahun dan tempat lahirnya tidak disebutkan. Tujuan utamanya bergabung di Badan Keamanan Publik adalah untuk membalas dendam kepada Gun Devil yang telah menghancurkan rumahnya dan membunuh orang tua dan adiknya, meninggalkan Aki sebatang kara. Di awal pekerjaannya, ia mempunyai kontrak dengan Fox Devil dan Curse Devil, yang sama-sama memberinya kemampuan supernatural dengan harganya tersendiri. Fox Devil membantunya asal ia memberi salah satu bagian tubuhnya untuk dimakan, sedangkan Curse Devil meminta masa hidup Aki sebagai ganti bantuannya. Aki sangat dekat dengan Himeno, kolega pertamanya dalam Badan Keamanan Publik, Denji, remaja yang mempunyai kekuatan dari Chainsaw Devil, dan Power, seorang Blood Fiend. Denji dan Power tinggal bersama Aki atas perintah atasan mereka, Makima. Hidupnya setelah menjadi pemburu devil relatif baik-baik saja, sampai divisinya dihadapkan dengan Katana Man, seorang hibrida manusia devil yang menginginkan jantung Denji. Pertarungan mereka dengan Katana Man menyebabkan beberapa anggota Divisi 4 meninggal dunia, termasuk Himeno. Dalam pertarungan tersebut, Aki telah mencoba menggunakan kontraknya dengan Fox Devil dan Curse Devil. Namun, keduanya sia-sia karena Katana Man tidak juga mati. Ujungnya, ia malah merugi. Fox Devil tidak mau lagi berkontrak dengannya, merasa marah karena digunakan secara gegabah, dan Curse Devil mengambil masa hidup Aki. Sekarang, ia hanya mempunyai 2 tahun lagi sebelum mati. Setelah kejadian tersebut, Aki ditawarkan untuk keluar dari Badan Keamanan Publik. Ia bisa hidup sebagai manusia normal dan menghabiskan sisa hidupnya yang tidak banyak dengan tenang. Namun, tawaran tersebut ditolak. Aki tidak mau berhenti sebelum Gun Devil atau Katana Man mati. Karena tidak mempunyai kontrak lagi, Aki mencoba membuat kontrak baru dengan Future Devil. Setelah menerawang masa depannya, Future Devil setuju untuk memberinya kemampuan melihat beberapa detik ke masa depan tanpa syarat yang mahal. Ia hanya meminta agar bisa tinggal dalam mata kanan Aki. Ia ingin melihat masa depannya secara langsung, karena Aki akan mati dalam cara yang sangat mengenaskan. Dalam pertarungan berikutnya, karena salah satu antagonis, Aki beserta anggota Divisi 4 dikirim ke alam lain dan bertemu Darkness Devil, sesosok devil pendahulu yang bahkan lebih kuat daripada Gun Devil. Darkness Devil memotong lengan semua makhluk hidup yang ada di sana. Namun, dengan bantuan Makima, mereka berhasil keluar. Aki hanya bisa menyambungkan kembali satu lengannya. Ia masih berpendapat bahwa dirinya beruntung. Beberapa koleganya mati mencoba melawan Darkness Devil. Untungnya, Power dan Denji masih bisa beregenerasi. Beberapa hari kemudian, Aki berniat mengunjungi makam keluarganya di Hokkaido. Power dan Denji bersikeras ikut. Aki pada akhirnya memperbolehkan mereka, namun mereka sangat berisik dalam perjalanan. Mereka juga berisik saat Aki berkunjung ke pemakaman. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya mengganggu Aki. Ia mengatakan kepada Denji bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, ia hanya bisa mengingat hal-hal menyedihkan tentang keluarganya. Tapi tahun ini, Denji dan Power sangat menggerecoki kunjungan mereka sampai Aki tidak merasa larut dalam kesedihannya. Hubungan Aki menjadi lebih dekat dengan Denji dan Power. Setelah sekian lama tenggelam dalam keinginan membalas dendam, ia akhirnya lebih menikmati hidup dan melepaskan kesedihannya. Aki memutuskan untuk mengundurkan Divisi 4 dari ekspedisi melawan Gun Devil. Salah satu atasannya mengatakan ekspedisi tersebut termasuk ke ekspedisi tertutup. Kalaupun Gun Devil dikalahkan, Aki tidak akan pernah tahu kabarnya. Namun, Aki tetap bersikukuh. Ia takut dengan keselamatan Denji dan Power. Keesokan harinya, Makima memanggil Aki beserta Denji dan Power. Makima menerangkan bahwa Divisi 4 boleh mengundurkan diri. Namun, Power dan Denji akan tetap ikut dalam ekspedisi tersebut, karena mereka berdua di bawah supervisi langsung Makima. Aki akhirnya bergabung juga. Makima mengungkapkan informasi mengenai ekspedisi Gun Devil. Sebenarnya, Gun Devil telah dikalahkan dan ditangkap setelah kemunculan pertamanya. Sebagian besar tubuhnya dibagikan ke negara-negara adidaya.
Pemerintah menahan informasi ini agar ketakutan terhadap Gun Devil semakin besar, dan kekuatan bagian tubuh Gun Devil sebagai senjata negara semakin kuat. Makima mengatakan bahwa ekspedisi ini akan menjadi semacam perang. Aki menyadari bahwa pada akhirnya semua pengorbanannya tidak berarti. Semua ketenangan hidupnya raib hanya untuk sebuah bayangan kosong. Malamnya, Aki memanggil Future Devil, dan ia mengatakan bahwa akhir hidupnya semakin dekat. Aki dan Power akan dibunuh oleh Denji. Dengan keputusasaan, Aki pergi menemui Makima pada pagi hari bersama Angel Devil. Aki berkata bahwa apapun yang terjadi, ia ingin agar Denji dan Power tetap hidup dan bahagia. Ia bahkan rela berkontrak dengan Devil apapun. Makima menawarkan agar Aki berkontrak dengannya. Aki kebingungan, namun Makima semakin menekan perintahnya. Aki dengan tatapan kosong menyetujui kontrak tersebut. Angel Devil akhirnya menyadari identitas asli Makima. Ia mencoba melawan dan langsung gagal. Di sisi lain dunia, Presiden Amerika Serikat membuat kontrak dengan Gun Devil. Ia mengorbankan 1 tahun masa hidup setiap penduduk negaranya dan memerintahkan Gun Devil untuk membunuh Makima, sang kontrol Devil. Dalam perjalanannya menuju Makima, Gun Devil membunuh ratusan orang dalam beberapa detik. Menggunakan kontrak dari orang-orang yang ia kendalikan, Makima melemahkan Gun Devil. Sisa-sisa Gun Devil merasuki tubuh Aki. Ia berubah menjadi Gun Fiend. Tubuhnya bergerak ke apartemen tempat Aki, Denji, dan Power tinggal. Dengan agresif, ia mulai menyerang Denji dan warga sipil lainnya. Namun, dalam penglihatannya, Aki menjadi anak kecil lagi. Ia sedang bermain lempar bola salju bersama Denji. Denji memohon agar ia kembali lagi menjadi Aki. Gun Fiend tidak berkutik. Akhirnya, Denji menusuk tubuh Aki. Aki Hayakawa adalah karakter yang tragis. Ia rela membuang masa hidupnya untuk rencana balas dendam yang bahkan tidak realistis dan ujungnya sia-sia. Dari kisah hidup Aki, kita bisa termotivasi untuk mengikhlaskan masa lalu secepat mungkin. Karena dengan menghabiskan seluruh hidup terbutakan oleh keinginan balas dendam, kebahagiaan dalam kehidupan tidak akan bisa terlihat.